dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Boleh satu orang pimpin kita di dalam doa. Ya. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh satu orang siapkan. Siap, kosan. Materi kita hari ini itu tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi di sini boleh dilihat kesepakatan kelas. Di sini boleh kita baca bersama-sama. Yang pertama apa? Dalam tepat waktu, Yang kedua, menggunakan kata yang baik dan sopan. yang ketiga. Jangan bicara ketika guru menjelaskan. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian di sini kita ice breaking dulu ya. Ini saya ambil dari TikTok. Oke. Oke, boleh stand up please ya. Diikutin nanti ya. Ini ya. Baru pagi beribadah. Baru pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Ya, boleh duduk ya. Ada satu pertanyaan di sini. Pernahkah kalian melakukan suatu hal atau kegiatan di rumah? Nah, saya coba tegar. Contohnya apa yang pernah kamu lakukan di rumah? Menyapu. Oke, menyapu rumah itu masuk ke membersih rumah. Ya, menyapu. Ada lagi siapa? Kalau bangun pagi, apa yang kamu kerjakan? Bangun pagi. Membersihkan tempat tidur. Iya, membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Ada lagi? Setelah kamu, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Bisa kalian lihat. Setelah mengikuti langkah-langkah tadi, kita bisa menyusun algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Ketika kamu menemukan suatu masalah,
sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis, terstruktur, dan dapat diterapkan oleh manusia maupun komputer. Ya, kalau sekarang juga zaman yang canggih, misalnya kamu ke Hilir, ke Pontianak, ya. Kalau dulu itu kita ojeknya manual, ya, kita harus cari sendiri, nggak pakai HP. Kalau sekarang Gojeknya yang datang ke kamu, ya, itu udah dipikirkan oleh orang-orang yang menciptakan Gojek, Gokar, ya. Jadi orang yang mager, bahkan sekarang itu ada delivery makanan kita pesan, mereka antar. Jadi lebih memudahkan kita, ya. Jadi itu gambaran-gambaran bagaimana tadi berpikir komputasional, ya. Kemudian di berpikir komputasional juga ada 4 item yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Jadi masalah besarnya misalnya tadi ini, kalau tentang Gojek tadi, ya, masalahnya harus ke pasar dulu. Benar nggak? Kalau kamu rumahnya di Pantai Melawi, kamu pengen ke MTQ nonton misalnya, kamu harus ke pasar dulu nyari Gojek. Kamu yang nyarinya, ya. Itu masalah besar. Dimana misalnya kalau kaki kamu baru udah capek, tapi disederhanakan jadi lebih itu, kalau di kota-kota itu kamu download aplikasinya aja, mereka yang datang nyari kamu. Di mana sih alamat si Tegar ini? Mereka nyari kalau kamu udah pesan. Nah, jadi masalah kecil enggak? Maksudnya masih menjadi kecil enggak masalah yang besar tadi? Ya, yang tadinya kamu sampai keringat-keringat ke pasar nyarinya, sekarang tinggal tekan lewat HP. Iya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Jadi di pengenalan pola ini menemukan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Nah, yang terakhir ini algoritma. Algoritma ini langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang masuk ke algoritma tadi misalnya membuat TS Iya. Kemudian yang kedua membuat migore. Ya, itu masuk ke algoritma, ya. Oke. Nah, ini ada desain algoritma. Jadi desain algoritma adalah proses merancang langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah agar dapat dikerjakan oleh manusia dan komputer. Algoritma sendiri adalah urutan instruksi yang jelas, terstruktur, dan terbatas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang perlu kamu ketahui hari ini itu tentang algoritma dulu, ya. Apa sih itu tadi algoritma? Yaitu langkah-langkah tadi. Itu yang sering kamu lakukan nggak? Membuat mie goreng. Ya, nah kamu udah melakukan, cuman nggak tahu apa itu namanya aja. Udah tersusun belum langkah-langkah yang kamu buat? Kalau Mem kadang kan kalau buat mie goreng itu kasak kusuk entah apa yang dulu diambil. Apakah ambil airnya dulu? Apakah kalau kamu itu kan harus tersusun. Ini udah masak air, mie-nya belum ada. Kadang, ya, benar nggak? Aduh, beli mie dulu, habis mie kamu.
Mi. Padahal langkahnya sebenarnya mie-nya harus ada dulu ya. Kalau kamu atau telurnya lupa, beli lagi lah dulu. Nah, udah ngembang lah mie kamu tadi. Nah, itu alasan kenapa kamu harus menyusun algoritma dengan benar di kehidupan kamu sehari-hari. Ya, kalau membuat teh es manis juga, rencananya saya mau buat teh es manis, tapi alat dan bahannya belum kamu siapkan. Dan terjadinya kurang gula lah, gulanya habis, bisa biar aja. Nah, kalau kamu jualan nggak bisa. Kalau kamu jualan itu alat dan bahan harus tersedia dengan baik. Langkah-langkah kamu membuatnya juga harus dengan baik. Nah, kenapa misalnya es boba, misalnya penjual es boba ada yang laku, ada yang tidak ya, padahal sama namanya es boba ya. Nah, dia kurang dalam menyusun algoritmanya. Dia ya udahlah, nah kayak gitu ya. Tapi yang satunya dia sesuai resep. Bahkan kadang itu resepnya udah turun temurun. Dia gunakan algoritmanya dengan benar. Misalnya masukin bobanya dulu atau serbuk bobanya di mixer ya, ada mixer kecil itu. Nah, itu. Atau membuat mie goreng untuk dijual juga sama. Itu juga berpengaruh dengan rasanya, benar nggak? Nah, kalau kamu salah dalam merebus aja rasanya beda. Kalau kamu kebanyakan air aja rasanya sudah beda, benar? TS juga sama. Nah, ada yang jual TS jumbo. Kenapa dia laris? Karena padahal di pasar udah banyak. Misalnya campurannya pas 2 sendok ya 2 sendok, nggak ditambah gitu, atau tidak dikurangin. Algoritmanya sudah benar, langkah-langkah membuat TS-nya. Kalau kamu kerja di tempat minuman juga sama. Kalau kamu salah membuat, pelanggannya kok beda ya rasanya dengan orang yang pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya, misalnya beda sekali loh rasanya kalau dia yang buat, karena dia mengentengkan algoritma tadi. Paham? Oke, kita lanjut ke. Nah, ini kita ke kelompok ya. Tadi ini kelompok 1, 2. Ya, 2 ya, enggak apa-apa, 5. 3, 4, ada 5 kelompok ya. Di sini kalian saya suruh buat menyusun algoritmanya. Nah, ini kelompok 1 nanti membuat jus mangga. Kelompok 2 memasak mie goreng. Kelompok 3 mencuci piring. Kelompok 4 membersihkan kamar. Nanti kelompok yang terakhir membuat TS. Oke, boleh bekerja dalam kelompok. Saya beri waktu 15 menit dari 3, 2, 1. Oke, habis ya. Ya. Ke sini. Oke, presentasi saya acak ya. Presentasi kelompok akan dipilih secara acak. Oke, di sini ada 5 kelompok ya tadi ya. Oke, kelompok manakah yang duluan maju? 1, 2, 3. Empat. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, kita hapus ya yang 4 ya. Kita tinggal ada 4 kelompok. Kita pilih lagi. Satu. Oke,
Pantun pertama ya. Belajar bersama penuh semangat. Ilmu ditanam tumbuh berakar. Sampai jumpa di lain waktu.